Baik Gus Wafi, tapi bukankah banyak pendapat yang mengatakan di internet bahwa sudah banyak yang diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banyak di internet yang nasabnya diakui dengan menggunakan wasilah basmah wirothiyah, tes DNA. Tes DNA itu satu yang disebutkan biasanya yang sering digaungkan J1. J1 berarti daerah Mekah, Arab, suku Arab seumpama. Nah, ini suku Arab yang mana? Abu Jahal, Abu Lahab juga Arab. Jangan-jangan itu Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Mesir mana? Fir'aun nanti. Kan susah juga kita. Tidak mungkin tes DNA itu langsung menyebutkan keluar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Hanya halogroup. Itu pun bisa diedit-edit. Yang dari J1 menjadi Z7 juga bisa. Sehingga ilmu fikih itu lebih mementingkan sebuah konsep atau dalil yang nanti dalil ini menuju kepada dhon. Selagi dalil ini tidak menuju kepada dhon, masih waham, prasangka kecil yang tidak kuat, atau syak 50-50, maka fikih tidak akan pernah mengambil sebuah ilmu tersebut. Meskipun teknologinya canggih, tapi tidak bisa yartaki ila dhon, ya, menguatkan kita kepada dhon ini adalah keyakinan 80-90%. Jadi syarat alat elektronik atau teknologi itu masuk dan disahkan oleh para ulama fikih bisa menyampaikan kepada dhon 80-90% keyakinan bahwa itu benar. Sedangkan tes DNA jangankan 80%, 50-50 saja masih diperselisihkan. Termasuk juga kebohongan yang diutarakan oleh si penuduh adalah bahwa yang pertama kali menggelari Abdullah sebagai anak dari Ahmad adalah Ubaidillah yang sekarang diklaim sebagai kakek-kakek dari Sadah Ba'alawi. Itu terlontar oleh ucapan Al-Habib Ali As-Sakran. Jadi si penuduh mengatakan Habib Ali As-Sakran yang pertama kali menafsiri Abdullah adalah Ubaidillah. Nah, ini sudah merupakan kebohongan yang sangat nyata. Mengapa? Karena sebelum Habib Ali As-Sakran menyampaikan demikian, itu juga sudah ada yang mengatakan bahwa Abdullah ini merupakan Ubaidillah dan itulah kakek-kakek para Sadah Ba'alawi yang sekarang. Contohnya seperti di dalam kitab Jauharus Syafaf. Nah, hari demi hari dengan barokah doa para ulama dan para habaib, banyak kita temukan manuskrip dan kitab-kitab yang bisa dibuat untuk validasi kevalitan nasab para habaib tersambung kepada Rasulullah SAW. Salah satu kebohongan juga adalah ketika si penuduh dan para pendukungnya menyampaikan terputusnya nasab Sadah Ba'alawi dan menggunakan referensi dari Dr. Al-Khalidar. Dr. Al-Khalidar ini adalah sebuah doktor yang kerjanya arsitek, ya, bukan nasabah. Jadi mereka lebih percaya kepada Al-Khalidar daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada Syekh Yusuf An-Nabhani yang notabene-nya ulama beneran, memang pakar di bidangnya, As-Samarqandi dan lain sebagainya. Ini kan sangat lucu. Lalu dia mengatakan Syekh Al-Khalidar ini nasabah seumpama. Ini kebohongan yang sangat nyata. Dia itu doktor arsitek. Coba kita lihat kalau kita sama-sama menggunakan hujah lewat internet, siapa Al-Khalidar itu? Nah, lalu kemarin Al-Fakir sempat melihat ada live dari para pendukung si penuduh mengeluarkan kitab. Yang kitab ini diterbitkan atau juga didukung atau juga ditulis oleh Al-Khalidar. Dia mengatakan kitab padahal bukan kitab. Itu cuma narasi tulisan di dalam blogspot, di website, lalu dia fotokopi, dia cetak sehingga seolah-olah seperti kitab, ya. Lalu mengatakan kepada pendukungnya, ini kesepakatan internasional nasab Sadah Ba'alawi terputus. Al-Fakir lihat kitab itu. Ternyata bukan kitab tapi blogspot www yang mungkin mereka ambil, dan juga kalimat ini, kitab-kitab itu narasinya dari Al-Khalidar yang mungkin nanti merujuk, bukan mungkin, ini benar-benar merujuk kepada Syekh Mukbil. Padahal Syekh Mukbil sendiri sudah merujuk pendapatnya. Dan kalau memang mau membatalkan nasab Sadah Ba'alawi menggunakan Al-Khalidar,
atau menggunakan Murad Syukri, atau menggunakan Syekh Mukbil, maka harus jujur. Karena yang dibatalkan banyak, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dibatalkan nasabnya. Sedangkan si penuduh tidak konsisten. Percaya kepada tuduhan Sadaba Alawi, tapi tidak mempercayai tuduhan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nantinya akan dia jadikan sebuah proyek tersambungnya nasab Wali Songo ke sana. Dia sudah mewanti-wanti dulu, tidak membatalkan yang ini, padahal semuanya dibatalkan. Al-Ahdal juga dibatalkan. Jadi contoh-contoh seperti si penuduh ini sebenarnya dulu sudah ada. Bahkan sekelas Imam Syafi'i yang jaraknya cuma 150 tahunan dengan masa para sahabat. Imam Syafi'i pernah diragukan apakah beliau Bani Quraisy apa bukan. Jadi contoh-contohnya sebelumnya sudah memang ada. Bahkan di Al-Quran yang mengatakan Rasulullah SAW abtar, itu siapa? Orang-orang kafir. Jadi kalau kita mengemban sanad, menyampaikan sanad para ulama bahwa Sadaba Alawi itu adalah cucu Rasulullah SAW, sedangkan mereka para pembatal secara tidak langsung mereka mengemban sanad-sanad orang-orang kafir yang sudah mengatakan Rasulullah tidak punya keturunan. Seperti itu. Itu salah satu kebohongan yang nyata yang disampaikan. Kemudian kebohongan ilmiah yang disampaikan oleh si penuduh. Ketika mengutip sebuah dalil pasti akan dikutip sebagian. Pasti dikutip sebagian. Contoh seperti kitab Al-Ifadah yang terkenal ditulis oleh Syekh Ibrahim Mansur. Ya, kalau nggak salah Syekh Ibrahim Mansur itu di sana metodenya dipakai tapi isbatnya nggak dipakai. Jadi kitab Al-Ifadah itu menerangkan tentang fisyuhrah wal istifadah, dan beliau secara nyata mengatakan Sadaba Alawi itu keturunan Rasulullah. Metodenya dipakai tapi isbatnya nggak dipakai. Ini kan sangat lucu sekali. Sama dengan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dipakai hadisnya, tapi dia tidak pernah mempraktekannya, kan sama-sama seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini adalah namanya kecurangan ilmiah. Sebagian dikutip tapi yang isbatnya gak dikutip, itu namanya kecurangan ilmiah, dan ini tidak boleh terjadi dalam dunia perdiskusian. Nah, kemudian kebohongannya apa lagi? Menggunakan kitab Al-Mu'qibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai, atau kitab Syajarah Mubarakah yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Rojai, yang notabene-nya beliau mengisbat Ba'alawi, mengakui Sadaba Alawi sebagai cucu Rasulullah, tapi metode dipakai, isbat gak dipakai. Giliran dijelaskan langsung, padahal Sayyid Mahdi Ar-Rojai itu yang lebih paham kitab Syajarah Mubarakah. Jauh sebelum si penuduh itu tahu kitab tersebut. Bahkan yang mentahqiq jauh sebelum si penuduh itu mempelajari kitab tersebut. Dan sudah mengecek jauh sebelum si penuduh belum mengecek kitab tersebut. Kitabnya dipakai, metodenya dipakai, tapi isbatnya mereka hilangkan. Isbatnya tidak mereka akui. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa narasi-narasi ilmiah itu tidak ada. Ayo kita ilmiah, itu sudah kebohongan publik yang sangat nyata. Narasi ilmiah hanya sebuah wadah agar masyarakat percaya, tetapi faktanya narasi kebencian, narasi tajassus, menggali kesalahan secara pribadi atau secara umum untuk Sadaba Alawi itu terus disuarakan. Dan bahkan saya tidak pernah mendengarkan si penuduh sampai detik ini menasehati para pendukungnya yang mencaci maki para Sadaba Alawi. Seharusnya kalau memang dia merasa ilmiah, kalau memang benar-benar ingin mengkaji, maka dia juga mengeluarkan statement, jangan mencaci maki, jangan melakukan hal-hal yang di luar syariat untuk mengklaim para Sadaba Alawi. Tapi apa kenyataannya? Malah didukung. Semua para pencaci maki dari netizen, kalangan orang awam yang sudah terprovokator, yang sudah percaya pada statementnya, semakin hari semakin merajalela. Sesuatu yang keluar dari lisannya adalah sebuah fitnahan dan tuduhan yang tidak berdasar. Apakah si penuduh menasehati atau mengatakan tujuan kita itu ilmiah? Oh tidak, malah didukung dan tambah dikompor-kompori. Sehingga dari sana kita sudah mengetahui bahwa narasi ilmiah, background dengan di wadah ilmiah itu sebenarnya tidak pernah ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.